Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih spesifik lagi. Kita akan masuk ke deskriptif statistik, dan nanti kita akan lanjutkan sampai ke hypothesis testing. Oke, yang pertama dulu kita akan coba bermain menggunakan deskriptif statistik ya. Misalnya saya punya A, kemudian A ini berisi sebut saja misalnya 30, 45, 12, 54, 76, 89, 10, 66, 43, 21, 90, 87, 23. Ini asal aja teman-teman sekalian. Kemudian kita bisa gunakan beberapa perintah dasar di R. Misalnya kita ingin melihat min atau median. Kemudian kita juga bisa menghitung MAD, mean absolute deviation-nya. Kemudian kita juga bisa melihat variance-nya. Kita juga bisa lihat range. Kemudian kita juga bisa bagi angka-angka tersebut dalam kuantil yang berbeda menggunakan perintah kuantil. Kemudian A, kemudian props menggunakan sequence. Urutannya adalah 0 sampai dengan 1, kemudian menggunakan 4 kuartil misalnya. Kita bagi 0,25. Kemudian akan terbagi mereka dalam beberapa kuartil, dan masing-masing ada 10, 23, 45, 76, dan 90. Kita juga bisa bagi misalnya ingin menjadi 8 gitu, kita juga bisa bagi misalnya dengan 0,125, di situ ada 10, 16,5, 23, 36,5, dan seterusnya. Oke, ini beberapa perintah statistik dasar yang bisa kita manfaatkan langsung dari R. Tentu saja kita juga bisa memanfaatkan data ya, misalnya tadi mtcars. Kemudian di sini kita ingin menganalisis min dari mtcars mpg. Muncul 20,090062. Atau kita ingin menganalisis misalnya median mtcars HP-nya 123. Atau kita ingin analisis misalnya range mtcars displacement. Paling kecil 71,1, paling tinggi 472,0. Oke. Jadi sekali lagi ini cukup powerful walaupun sederhana. Kita coba contoh lain ya, teman-teman sekalian. Misalnya A berisi himpunan 845 89235. Kemudian B berisi himpunan juga dengan jumlah yang sama 2. Setelah itu kita bisa melakukan perintah lain covarian A dan B, atau menggunakan perintah correlation A dan B. Kita juga bisa bagi mereka ke dalam kuartil yang berbeda, misalnya dengan perintah kuantil, probability, sequence-nya 0 sampai dengan 1 dengan pecahan 0,1. Atau yang B juga demikian, kita bisa bagi hal yang sama. Kemudian tentu saja kita bisa mencari median A, median AB, MADA, MADB. Lalu kita juga bisa cari range A, range B, dan seterusnya. Kita juga bisa menganalisis menggunakan linear regression LS fit A dan B. Ini juga muncul di sini
interceptnya berapa, X-nya berapa, menjadi koefisien berapa, dan seterusnya. Nanti silakan teman-teman coba sendiri untuk data yang lebih spesifik ya. Selanjutnya kita coba menggunakan data chick weight yang ada di R. Chick weight ini adalah bobot ayam, 50 ekor ayam yang diteliti setiap harinya, kemudian dibandingkan hasilnya. Di sini kita bisa analisis dengan perintah yang sama tadi, min, kemudian chick weight, kemudian menggunakan tanda $, variabel yang ingin dicari adalah weight. 121,8183. Lalu kita bisa bagi, karena ini kan ada 50 ekor ya, 50, 49, 48, dan seterusnya. 50 ekor ini kita bisa kelompokkan dengan menggunakan perintah T apply, chick weight, kemudian tanda $, weight, kemudian kita bandingkan dengan chick weight, dan chick, min. Oke, dengan menggunakan perintah ini, R akan mengkategorikan masing-masing ayam 1, ayam 2, ayam 3, ayam 4, dan seterusnya sampai 50. Kemudian masing-masing dibuat klasifikasinya, rata-rata untuk masing-masing jenis ayam. Lalu dari dataset ini kita juga bisa menggunakan perintah quantil, sama seperti tadi, chick weight, kemudian menggunakan tanda $, weight, props, sama dengan sequence 0 sampai 1, kemudian menggunakan 0,125. Oke, jadi terbagi dalam beberapa kuantil, 0, 12,5%, 25%, 37,5%, sampai 100%, dan distribusinya. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu tentang probability distribution. Oke, kita di sini bisa menganalisis probability density, kita bisa menganalisis cumulative distribution, kita bisa menggunakan T distribution, normal distribution, exponential distribution, dan seterusnya, macam-macam. Pokoknya cukup powerful lah menggunakan R ini. Misalnya ya, kita pakai X saja, kita punya beberapa angka. Kemudian dari sini kita bisa menggunakan denorm untuk melihat probability density functionnya dalam distribusi normal, kemudian menggunakan min sama dengan 10, dan standar deviasinya sama dengan 5. Maka akan muncul konfigurasi semacam ini. Kemudian kita bisa juga menggunakan variabel atau atribut yang lain, misalnya tadi minnya 10, sekarang kita menggunakan min 3, standar deviasi tadi 5, sekarang kita coba menggunakan 2 misalnya. Hasilnya akan berbeda. Selain denorm, kita juga bisa menggunakan pnorm. Misalnya pnorm X, minnya tadi 10, SD-nya tadi 5. Muncul angka begini. Kemudian kita juga bisa menggunakan perintah pnorm X, misalnya 3, minnya, standar deviasinya adalah 2. Muncul angka begini. Oke teman-teman sekalian, misalnya kita akan mencari random distribution sebanyak 10 misalnya. Kemudian minnya adalah 10, standar deviasinya adalah 2. Maka R akan menghasilkan 10 angka random semacam ini. Kemudian dari sini kita bisa mencoba membuat distribusi normalnya, pnormnya, dengan menggunakan A, lalu minnya sama 10, standar deviasinya sama dengan 2. Kemudian kalau kita panggil sama, ada 10 juga.
Lalu dari sini kita buat Z yang merupakan list dari X sama dengan A, lalu probability sama dengan B. Kemudian Z ingin kita tampilkan dalam bentuk data frame. Maka Z-nya akan muncul seperti ini. 83853 di atas nih, 11381261, 11448072, kemudian probability-nya adalah 2097660, 7551012 dan seterusnya. Kemudian dari sini teman-teman sekalian, kita juga bisa meminta R untuk menghasilkan angka random sebanyak-banyaknya. Misalnya saya ingin membuat random number sebanyak 1000, kemudian min-nya misalnya 10, standard deviation-nya 5. Maka kita bisa lihat R akan menghasilkan angka random seperti ini. Kemudian tentu saja ini bisa kita buat atau kita tuangkan dalam bentuk kurva P norm K, kemudian 10, 5. Oke, akan muncul semacam ini kurvanya. Tentu sebaliknya kita bisa juga menggunakan P norm tapi untuk distribusinya di norm. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di belakang. Nah, di sini kita akan melihat bahwa R akan menghasilkan kurva distribusi normal semacam ini. Saya menggunakan defaultnya aplikasi R, tapi kalau teman-teman menggunakan R Studio ini jauh lebih baik, kita bisa ekspor sesuai kebutuhan kita. Oke ya. Selanjutnya kita bisa lakukan juga perintah yang iseng ya, misalnya hati. Kita menggunakan eksponensial, X itu eksponensial, R-nya itu random. Misalnya 500, 1, 5. Kemudian mata. Itu menggunakan D eksponensial hati 1, 5. Kemudian kita minta R untuk memplot dari hati dan mata. Oke. Jadinya semacam ini. Dari mata turun ke hati. Kita juga bisa gunakan misalnya rasa R menggunakan R unif 124 misalnya. Kemudian cinta misalnya D unif rasa min-nya 2, standar deviasi 4. Kemudian kalau kita minta R untuk memplot rasa cinta, nah, jadinya seperti ini. Rasa cintanya datar. Oke, udah cukup intermezzonya teman-teman sekalian. Kita bisa coba R untuk keperluan yang lain, misalnya untuk menghitung chi-square 110, W-nya misalnya D chi-square V10. Kemudian kita minta R untuk memplot VW. Jadinya akan semacam ini. Seperti kita tahu, chi-square itu umumnya skew, ke condong gitu ya. Kalau ini ke sebelah kiri, distribusinya akan terlihat seperti ini. Oke, itu adalah beberapa contoh distributif statistik di R. Tentu saja ini bisa dieksplorasi lebih lanjut, termasuk nanti untuk menghasilkan output atau gambar atau grafik yang lebih baik. Nanti ada beberapa hal yang bisa dipelajari. Oke, selanjutnya kita masuk ke hipotesis testing. Di sini kita bisa membandingkan hipotesis testing untuk one sample dengan two sample. Kemudian kita juga bisa membandingkan one tail maupun yang two tail. Lalu kita bisa juga menggunakan KS test, Kolmogorov-Smirnov test, dan F-test. Penjelasan masing-masing secara konsep, secara logika bisa dibaca di buku statistik ya.
di pelajaran statistik yang mungkin Anda dulu sudah pernah dapatkan. Di sini saya mau menyampaikan teknikalitasnya saja. Oke. Misalnya saya punya nilai dengan susunan 90, 87, 78, 86, 90, 43, 67, 87, 67, 70, 80, 50, 59, 70, 81, 72, 68, 71. Ini hanya contoh saja teman-teman, Anda bisa coba dengan menggunakan contoh yang berbeda, nama yang berbeda, variabel yang berbeda. Di sini saya ingin tunjukkan bagaimana kita melakukan pengujian t-test untuk variabel nilai dengan mu atau rata-rata 75, lalu alternatifnya sama dengan two-sided, dan confidence levelnya sama dengan 0,95. Oke, saya jelaskan dulu. Di sini teman-teman sekalian saya punya nilai 90, 87, 78, dan seterusnya. Kemudian rata-rata populasi semua mahasiswa itu nilainya adalah 75. Mu-nya adalah 75. Kemudian dari satu kelas ini misalnya saya ambil nilainya dengan angka seperti ini. Lalu kemudian saya ingin menguji hipotesisnya, apakah rata-rata mahasiswa yang ada di dalam sampel saya sama dengan rata-rata seluruh populasi, yaitu 75. Untuk itu saya ingin menguji dengan menggunakan t-test, kemudian yang akan saya uji adalah nilai, rata-rata populasinya adalah 75, kemudian pengujiannya two-sided, kemudian two-tail, kemudian confidence intervalnya adalah 95%. Kemudian kita jalankan saja. R akan menghasilkan angka semacam ini, datanya adalah nilai, T-nya ketemu sekian, degree of freedom-nya 17, P-value-nya adalah 0,557, lalu 95% confidence intervalnya jatuh antara 66,481 sekian sampai 79,7411 sekian. Kemudian dari sini terhitung juga X-nya adalah 73,1111 dengan P-levelnya tadi, P-value-nya tadi 0,55 sekian. Dengan demikian saya akan cenderung untuk tidak menolak null hypothesis. Nah, teman-teman sekalian, secara default nih, t-test yang dilakukan oleh R secara setting itu otomatis akan dua sisi, two-sided, dan confidence levelnya adalah 95%. Jadi kalau saya ulangi lagi, hasilnya akan sama. Tapi kalau misalnya kita ingin ubah confidence levelnya 98, maka angkanya akan berbeda. 98% interval confidence intervalnya akan jatuh di titik yang berbeda. Gitu ya. Kemudian kalau saya ingin mengganti, misalnya saya mempunyai hipotesis bahwa kelas saya ini lebih pintar, sehingga nilainya adalah lebih besar. Maka di sini kita ganti dengan greater. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini teman-teman sekalian, R akan menghitung dengan hasil seperti ini. T-nya sama, degree of freedom-nya sama, tapi p-value-nya berbeda, lebih besar, 0,7. Kemudian 98% confidence intervalnya jatuh di angka 66,122 sekian, sampai ke inf. Inf itu adalah infinity, jadi tidak terbatas. Nah, dengan hasil ini, maka saya cenderung untuk tidak menolak hipotesis nolnya. Sebaliknya, teman-teman sekalian, misalnya saya berargumen bahwa data populasi itu rata-ratanya adalah 85. Terus saya merasa bahwa kayaknya kelas saya ini lebih kecil deh rata-ratanya. Maka saya ganti kriternya dengan less. Lalu misalnya saya pakai tetap confidence levelnya 0,98. Setelah dijalankan muncul angka begini.
kelihatan jelas bahwa berubah ya, T-nya minus 3,7833, p-value-nya sangat kecil, 0,00 sekian. Kemudian 98% confidence intervalnya jatuh di angka 80 sampai ke minus infinity, minus tak terhingga. Nah, karena p-value-nya sangat rendah, kemudian hasilnya seperti ini, maka saya cenderung untuk reject null hypothesis. Ini adalah contoh untuk satu tes ya, one sample t-test. Oke teman-teman, sekarang kita coba memanggil data faithful. Faithful ini salah satu dataset yang ada di R juga. Kemudian saya ingin meng-attach ya. Kelihatan di sini kita belum masuk faithful, jadi kita attach dulu biar lebih mudah. Kemudian kalau kita panggil search, dia akan muncul di sini. Nah, sekarang saya mau munculkan data eruption-nya. Lalu dari data eruption ini saya mau coba cari min ya, mediannya, range. Kemudian misalnya saya mau mencoba iseng-iseng ya, tadi kan minnya adalah 3,48 sekian. Kita mau coba membuat atau menghitung t-test satu sampel eruption. Kemudian mu-nya, misalnya data populasi menunjukkan rata-ratanya adalah anggap saja 3,6. Tapi di sini ya 3,48. Lalu saya mau menguji nih apakah hasil yang ada di sini atau data yang ada di sini itu lebih besar daripada 3,6 atau tidak. Oke, langsung ketemu ya teman-teman sekalian dengan 95% confidence interval jatuh di angka 337, kemudian sampai infinite, lalu min-nya adalah 3,48, tadi sama, p-value-nya 0,947. Dengan demikian saya cenderung untuk tidak mereject null hypothesis. Misalnya saya punya atau saya mengajar dua kelas yang berbeda. Yang pertama adalah mata kuliah Strategic Management dengan nilai 90, 80, 70, 77, 89, 87, 76, 87, 56, 70, 66, 70, 81, 74, 80, 91. Kemudian saya juga mengajar mata kuliah lain, misalnya marketing, dengan nilai misalnya 67, 89, 80, 83, 76, 66, kemudian 75, 78, 76, 79, 83, 85, 10, 83, 74. Oke, ini saya ngasal aja. Nanti teman-teman silahkan coba analisis sendiri, main-main sendiri dengan angka tersebut. Oke, saya ingin tahu dulu sebelumnya median untuk mata kuliah strategik berapa sih? 78,5. Median untuk mata kuliah marketing 77, tidak berbeda jauh. Kita coba tampilkan dalam bentuk box plot strategik dan marketing. Oke, hasilnya seperti ini. Yang sebelah kiri adalah strategik, yang sebelah kanan adalah marketing. Jadi secara umum strategik ini range-nya jauh lebih besar, mediannya lebih tinggi. Sementara yang marketing range-nya lebih kecil, tapi mediannya lebih rendah. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, untuk menguji dua sampel ini, mudah saja kita menggunakan perintah t-test, kemudian kita masukkan variabel satu yaitu strategik, dan variabel yang kedua adalah marketing. Kemudian kita jalankan, muncul angka demikian. Hasil tesnya menunjukkan T-nya 0,3, kemudian degree of freedom-nya 27, sekian, p-value-nya 0,75. Lalu kita menggunakan, karena tadi tidak diisi apa-apa ya, berarti confidence intervalnya adalah 95%,
lalu jatuh di poin antara minus 5,2 sampai 7, sekian. Kemudian rata-rata strategik itu 77,75, sementara rata-rata marketing itu 76,8 sekian. Di sini H0-nya adalah bahwa nilai mata kuliah strategik itu sama dengan nilai mata kuliah marketing. Dan dengan angka seperti ini, saya cenderung untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa menolak H0. Lalu kita bisa hitung lagi, misalnya teman-teman sekalian, t-test yang sama tapi dengan M-nya adalah 10. M10 ini maksudnya adalah bahwa dari nilai strategi maupun marketing itu ada selisih sebesar 10. Kemudian setelah dijalankan secara statistik, muncul angka atau hasil demikian, T-nya adalah minus 2,9, degree of freedom-nya 27, sekian, p-value-nya sangat kecil, 0,005 sekian, dan 95% confidence interval jatuhnya di minus 5,228 dan 7,16, min-nya sama. Lalu dengan angka ini, dengan hasil perhitungan ini, saya cenderung untuk mengatakan bahwa hipotesis nolnya ditolak, di-reject. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita bisa menggunakan perintah atau penyederhanaan perintah ya, istilahnya misalnya menggunakan Z untuk t-test strategic marketing, M-nya sama dengan 10. Kemudian kalau kita panggil type of Z-nya, muncul dia adalah merupakan list, kemudian kelas Z, dia adalah hasilnya adalah H-test, kemudian kalau kita unclass Z, muncul penjelasan yang lebih spesifik di sini, bahwa ini adalah T value-nya sekian, degree of freedom-nya sekian, p value-nya sekian, confidence level-nya sekian, min X-nya sekian, min Y-nya sekian, kemudian alternatif dan seterusnya semua ada di situ. Kemudian dari sini teman-teman sekalian kita bisa manggil misalnya Z dolar statistik, muncul hasil uji statistiknya. Kemudian kalau kita ingin tahu misalnya p-value-nya, muncul angka p-value-nya dan seterusnya. Dan angka ini lebih mudah ya, menyimpannya dalam bentuk Z misalnya atau apapun itu, supaya nanti ketika kita mengolahnya berkali-kali atau kita menggunakan dataset yang berbeda, lebih mudah memanggilnya daripada mengetik satu-satu yang panjang. Oke, contoh lain misalnya menggunakan data Morley. Nanti teman-teman bisa coba data yang lain ya. Saya coba attach dulu data Morley. Kemudian saya mau cari speed-nya. Kemudian misalnya saya ingin membagi, teman-teman sekalian, ini kan ada 40 ya. Kemudian saya mau bagi, misalnya X itu adalah speed yang ke 1 sampai 20. Kemudian Y adalah speed yang ke 21 sampai 40. Min X, min X adalah 909, min Y 856. Kemudian kita coba masukkan dalam box plot X, Y, nah munculnya akan seperti ini. Jadi terlihat jelas bahwa X rasanya lebih tinggi daripada Y ya, baik itu mediannya maupun overall range-nya. Lalu misalnya kita penasaran nih mau ngetes menggunakan t-test dua sampel yang berbeda antara X dan Y. Dan hipotesisnya bahwa tidak ada perbedaan antara sampel X dan sampel Y. Lalu kita jalankan, muncul hasil semacam ini, bahwa T-nya sama dengan 1,95, DF-nya 30, sekian, p-value-nya 0,06, 95% confidence interval jatuh di minus 2,4 hingga 108,4 sekian. Lalu min X-nya tadi 909, min Y-nya 856.
dengan data ini saya cenderung untuk reject null hypothesis. Oke, ini adalah contoh ya teman-teman sekalian untuk pengujian t-test untuk hypothesis testing, t-test untuk satu sampel maupun dua sampel. Sekarang kita lanjut ke tes berikutnya, yaitu yang pertama dulu, Kolmogorov-Smirnov test. Caranya mudah, teman-teman sekalian. Kita tinggal menggunakan ks.test, kemudian variabel apa yang akan kita uji, misalnya tadi x dan y. Akan muncul D-nya adalah 0,4, p-value-nya 0,08. Nanti silakan dibaca di buku statistiknya ya, bahwa Kolmogorov-Smirnov test itu menguji secara langsung dua variabel yang berbeda, dua sisi yang berbeda. Kemudian dengan angka begini saya cenderung untuk tidak mereject null hypothesis. Nanti penjelasan lebih spesifiknya silakan dibaca di buku statistik. Lalu kita juga bisa kembali lagi ke strategik dan marketing tadi. Misalnya saya penasaran ingin menguji menggunakan Kolmogorov-Smirnov, ternyata hasilnya juga cenderung tidak berbeda ya, D-nya 0,25 dan p-value-nya 0,699. Lalu ini adalah contoh untuk Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang berikutnya adalah f-test. Kita bisa lakukan ini dengan mudah. Caranya adalah dengan perintah var test. Lalu apa yang akan kita uji, misalnya x dan y tadi. Datanya akan ketemu hasil f-nya adalah 2,9 sekian, p-value-nya 0,02 sekian, confidence intervalnya jatuh di 1,16 sampai 7,43, rasio variansnya 2,94. Atau saya mau menguji misalnya tadi strategik dan marketing menggunakan f-test. Hasilnya ketemu f 1,1915 sekian, p-value-nya 0,219 dan seterusnya. 95% confidence interval jatuh di 0,66 sampai 5,4 sekian, rasio variansnya 1,915 dan seterusnya. Secara statistik signifikan sehingga saya cenderung untuk tidak mereject null hypothesis. Nah, selain itu teman-teman sekalian, Anda juga bisa bermain-main dengan chi-square test. Perintahnya sama dengan chi-square.test, lalu dimasukkan variabelnya, misalnya strategik dan marketing, atau misalnya Wilcox test juga bisa, Wilcox test, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa main-main sendiri, kemudian pelajari variabelnya. Jangan lupa kita bisa menggunakan perintah ini. Apa yang harus dimasukkan, variabelnya apa saja, p-nya bagaimana, length-nya bagaimana, dan seterusnya nanti dipelajari sendiri. Atau menggunakan help, misalnya Wilcox test. Nah, di sini ada contohnya, cara penggunaannya, dan seterusnya. Oke, itu aja ya teman-teman sekalian terkait dengan hypothesis testing. Di sini tadi kita membandingkan antara t-test untuk satu sampel, t-test untuk dua sampel, yang one tail maupun yang two tail. Kemudian ada f-test, kemudian sebelum itu ada Kolmogorov-Smirnov test, kemudian ada juga chi-square test dan Wilcox test, walaupun tidak saya run secara lebih lanjut, tapi nanti teman-teman silahkan coba. Intinya sangat mudah, bisa dipelajari, dan tidak hanya menggunakan data yang ada di sini, kita bisa menggunakan data dari Excel atau dari file yang lain, dan menggunakan R untuk membantu perhitungannya. Oke.